dalam ekonomi, dalam muamalah, dalam akhlak, apalagi dalam akidah, kalau bukan mencontoh para sahabat Nabi yang merekalah penerus dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan kepada kalian, apapun jabatan kalian, siapapun kalian, Allah memerintahkan kepada kalian agar kalian. Selamat datang di channel Kalam Syiar FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina an-ni'am. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang terus-terusan melimpahkan nikmatnya kepada kita. Dosa-dosa kita diangkat dan terus diangkat. Tapi ternyata nikmat-nikmat Allah terus turun untuk kita. Allah mengingatkan kita, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti aku tambahin. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian kufur, Allah tidak mengatakan aku akan kurangi nikmatnya, aku akan sempitkan rizkinya, tidak. Tapi Allah mengingatkan kita bahwa azab Allah itu pedih. Hari ini mungkin engkau terus tertawa, tersenyum, tapi suatu saat tawamu akan berhenti. Semua orang akan meninggalkanmu, dan tatkala itu kita sendirian hanya bersama amal yang kita kerjakan. Maka semoga Allah membantu kita untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan, dan diantaranya adalah nikmat anak-anak kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa engkau curahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang beliau pernah menangis ketika ditinggal mati oleh putranya Ibrahim. Beliau menangis sampai Abdurrahman bertanya, tabki ya Rasulullah, engkau pun menangis Rasul SAW. Kata beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, innahu rahmah. Tangisan itu adalah rasa kasih sayang. Lalu beliau mengatakan, innal aina la tadma. Mata itu meneteskan air. Wa innal qalba la yahzan. Hati pun sedih ditinggal mati anak. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Tapi kita tidak boleh berucap kecuali ucapan yang diridhai Allah Azza wa Jalla. Itulah sabar. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita kasih sayang kepada anak-anak kita. Semoga salawat bersambung untuk keluarga beliau, yang terutama untuk Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, yang telah berjuang lelah mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membesarkan anak-anak beliau, mendukung dan mensupport beliau dengan segala yang dimiliki oleh Khadijah. Hartanya, jiwanya, waktunya. Kemudian Allah Azza wa Jalla meridhai Khadijah. Bahkan sang pencipta kirim salam kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala anha.
Semoga salat itu bersambung untuk istri-istri Nabi yang lainnya, putra-putri Nabi, anak keturunan Nabi alaihi salatu wassalam, dan untuk seluruh sahabat Nabi yang telah memberikan contoh indah buat kita. Kita ini mau nyontoh siapa sih dalam kehidupan ini? Dalam ekonomi, dalam muamalah, dalam akhlak, apalagi dalam akidah. Kalau bukan mencontoh para sahabat Nabi yang merekalah penerus dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ahibati fillah. Kalau bicara anak, bukan sebagian, kayaknya semua punya anak yang di sini. Ada yang nggak punya anak? Ya kalau yang siswi belum punya anak lah. Tapi karena kajian kita kajian untuk wali murid atau wali siswi, maka semua Allah kasih anak. Kita bisa melihat orang-orang yang sampai hari ini sudah bertahun-tahun menikah dan tidak dikasih anak. Bagaimana perasaan dia? Sedih bercampur cemas. Dia takut tidak akan ada yang melanjutkan warisan orang tua. Dia takut tidak ada yang mendoakan ayah bundanya. Dia takut dengan meninggal maka terputus segala-galanya. Anak adalah perhiasan dunia. Antum punya rumah besar. Kadangkala orang dikasih kekayaan sama Allah, belum nikah sudah punya rumah. Belum nikah. Masya Allah. Dia masuk rumahnya bosan dia karena sendirian. Sehingga terdorong untuk menikah. Setelah menikah 2, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, padahal rumah dia terdiri dari 7 kamar. Tapi kamar-kamar itu kosong, tidak ada penghuninya. Dia terus berdoa memohon anak sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah mengatakan al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Sehingga tanpa adanya harta kurang lengkap hidup ini. Tanpa ada anak ia kurang lengkap. Sehingga kalau bicara minta anak, para nabi pun berdoa minta anak. Nabi Ibrahim puluhan tahun nggak dikasih anak. Dan dia tetap berdoa. Mengatakan, Rabbi habli minas salihin. Sampai dikasih Ismail. Sampai dikasih Ishak sama Allah SWT setelah puluhan tahun. Nabi Zakaria nggak berhenti berdoa. Karena dia tahu anak itu selain perhiasan dunia, anak itu ada nikmat lain, yaitu aset yang akan melanjutkan perjuangan orang tuanya. Sampai Nabi Zakaria mengatakan, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan tinggalkan aku sendirian ya Allah. Jangan tinggalkan aku sendirian ya Allah. Sedangkan kau yang paling baik yang mewarisi. Akhirnya dikasih anak namanya Yahya. Setelah puluhan tahun. Tapi ternyata anak itu selain perhiasan, selain penerus orang tuanya, aset, ternyata anak itu fitnah buat orang tuanya. Dan bayangkan Nabi Zakaria itu melihat tubuh anaknya tanpa kepala. Nabi Yahya yang ditunggu puluhan tahun ternyata ditebas lehernya, disembelih, dihadiahkan kepalanya kepada seorang pelacur. Bapaknya masih hidup. Melihat jasad Nabi Yahya tanpa kepala. Supaya kita tahu anak itu juga ujian.
fitnah buat orang tuanya. Nggak punya anak difitnah, punya anak difitnah. Dan kita tahu kalau bicara kenikmatan punya anak itu, kenikmatan itu baru bisa dirasakan kalau anak itu soleh, kalau anak itu baik. Kalau enggak jadi azab buat orang tuanya. Tidak sedikit orang tua yang keluar masuk penjara, ngurusin anaknya ditahan polisi. Orang tua yang sibuk dipanggil sama sekolah, hari ini dipanggil, pekan depan dipanggil. Kenapa? Karena anaknya ternyata buat masalah di sekolah. Ternyata anak jadi azab buat orang tua. Maka bicara anak nih, kita semua ingin anak-anak kita soleh soleha, putra putri kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang amanah ini, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kepada kalian, apapun jabatan kalian, siapapun kalian, Allah memerintahkan kepada kalian agar kalian menunaikan amanah kepada pemiliknya. Dan dalam kajian kita hari ini, pemilik amanah itu adalah anak-anak kita. Dan Allah juga berfirman di surat An-Nisa, yusikumullah fi auladikum. Allah berwasiat kepada kalian dalam urusan anak-anak kalian. Subhanallah jemaah. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, kalau kita melihat, memandang, merenungkan rusaknya banyak anak di masa Ibnul Qayyim pada abad ke-8 Hijriah, kebanyakan rusaknya anak itu karena faktor orang tuanya. Kebanyakan, ada yang tidak tentunya, tapi kebanyakan karena orang tuanya. Coba lihat anak-anak yang di penjara, anak-anak yang narkoba. Kebanyakan kamera itu, kamera berita, itu hanya menyorotin pelakunya. Anak ini narkoba, anak ini berzina, anak ini seperti ini. Coba kameranya dipindah, disorot ke orang tuanya. Gimana sih bapak sama ibunya? Kok bisa seperti ini anak ini? Masalahnya di mana? Ahibati fillah. Maka pada kesempatan kali ini kita ingin berbincang tentang amanah ini, bagaimana kita melaksanakannya. Kalau temanya adalah duhai ayah bunda, tolong dengarkan kami lah. Jangan cuma sibuk cari duit. Dan alhamdulillah, ana bahagia hari ini ada bapak-bapak yang hadir. Berapa persen bapak-bapak yang hadir dari wali siswi? Nah, panitia mana? Mana panitia? Nggak ada registrasi tadi. Ada kan? Berapa persen yang hadir bapak-bapaknya? Masya Allah. Wallahu a'lam. Ustaz nggak tahu. Soalnya anak kau lihat ini mungkin 1/3 atau 1/4. Sisanya emak-emak. Ana juga sedih. Kadangkala ketika ada kumpul di sekolah anak, memang ana nggak bisa hadir. Karena perkumpulan itu bertepatan dengan ana juga ngajar. Akhirnya yang bisa berangkat adalah ibu-ibu. Tapi ana bahagia sekali karena ada banyak bapak-bapak yang hadir di sini. Yang pertama, kalau bicara amanah ini, tolong tumbuhkan di hati kita sebuah perasaan bahwa mendidik anak itu ibadah. Itu tanggung jawab dari Allah sebagai bentuk kita mengabdi kepada Allah.
dengan cara kita mendidik anak-anak itu. Banyak orang tua berkata, saya bekerja ibadah Ustaz untuk kasih nafkah kepada anak-anak. Iya, dan engkau mendidik anak-anakmu juga ibadah. Dan harta tidak mendidik anak-anak kita. Kita yang mendidik mereka. Orang tua. Jamaah, ana sampai hari ini tidak berhenti membaca bagaimana mendidik anak. Bukan karena ana ingin menyampaikan ceramah, tapi karena ana punya anak. Ana punya anak 6 sekarang. Ana lihat semua anak-anak punya karakter yang beda-beda. Ana pun belajar gimana ngadepin yang kayak gini. Gimana ngadepin yang kayak gini. Artinya orang tua harus punya pikiran bagaimana membawa anak-anak ana ini menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amanah. Bapak-bapak, ana yakin ingin di hari tuanya berbahagia melihat anak-anaknya. Ibu juga gembira melihat anak-anaknya. Tapi diperlukan perjuangan. Maka perasaan mendidik anak ini sebuah ibadah, tugas orang tua, bukan tugas sekolah. Tugas pertama mendidik anak itu bukan tugas sekolah, bukan tugas masjid, bukan tugas masyarakat, tapi tugas orang tua. Karena ada orang tua yang berpikir dengan menyekolahkan anaknya selesai. Dia berharap outputnya seperti fulan yang sekolah di sekolah itu. Antum lihat pesantren jemaah. Ada banyak sekolahan, ada banyak pesantren. Lulus 100 orang. Tapi kadangkala hanya 10 orang mungkin yang Masya Allah. Sisanya Alhamdulillah lah, biasa-biasa aja. Apakah antum berpikir yang 10 orang itu karena sekolahannya? Kalau karena sekolahannya seharusnya 100 orang lulusan itu sama. Hasilnya sama seharusnya. Tapi kenapa berbeda? Karena kadangkala yang 10 orang ini mendapatkan pendidikan lebih dari orang tuanya. Sekolah itu hanya membantu. Membantu kita. Kita orang tua ini dibantu sama sekolah. Masyarakat juga membantu. Tapi peran utamanya kita. Maka tolong jadikan mendidik anak ini salah satu bentuk ibadah. Karena memang ibadah. Allah nyuruh kita jemaah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Artinya mendidik anak itu salah satu bentuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang antum ajarkan kepada anak itu, Masya Allah, itu akan menjadi amal tersendiri buat kita jemaah. Allah mengatakan nih, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan. Siapakah yang lebih baik ucapannya dari seorang hamba yang mengajak orang lain kepada Allah, wa amila salihan, dan dia beramal soleh, dan dia mengatakan aku termasuk orang-orang Islam. Nggak ada jemaah. Kalau bicara profesi yang paling mulia, mungkin engkau sebagai bos di sebuah perusahaan, sebagai pegawai, pengusaha, tapi profesi paling indah adalah mengajak orang lain kepada Allah. Dan kita semua bisa mengamalkan itu. Di mana? Di rumah kita, nggak usah jauh-jauh. Bapak ibu ini jadi pendakwah. Di mana? Di rumahnya. Kalau bicara dakwah secara umum itu fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada ustadz yang nyampaikan, udah, kita nggak wajib lagi, alhamdulillah. Tapi di rumah kita jadi fardu ain buat kita. Jadi jangan pernah berkata, saya kan bukan ustadz, kamu bapak, kamu ibu, yang punya tugas tuh anak-anak bagaimana diajarin. Bicara sekolahan, sejak kapan sih ada sekolahan jamaah? Pada masa penjajahan Belanda itu kapan sih mulai ada sekolahan? Mungkin tahun 1900 atau sebelum itu dikit.
Mulai muncul ada sekolahan-sekolahan. Sebelumnya di mana dididik anak-anak itu jemaah? Di masjid sama rumah dulunya. Maka orang tua harus mengambil peran ini. Mendidik anak adalah ibadah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Allah kasih hidayah seseorang lewat jalanmu, itu lebih baik daripada engkau mendapatkan harta termahal di dunia ini. Dulu itu ada onta merah. Jadi orang tua kalau ditawarin sebuah mobil harganya 20 miliar sama anaknya yang soleh, dia pilih mana? Anaknya yang soleh. Anak gak perlu sama semua itu. Tapi kenapa orang tua sibuk cari dunia, lupa sama pendidikan anaknya? Ini yang pertama. Tolong tumbuhkan, mendidik anak adalah ibadah, dan itu tugas kita orang tua. Sekolah hanya membantu. Alhamdulillah jemaah. Membantunya banyak sekolah itu. Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam berapa sampai jam berapa ibu-ibu? Dari jam 7 sampai jam 4, Masya Allah istirahat ibu-ibu. Makan, minum semuanya. Nunggu anaknya pulang. Seret. Alhamdulillah. Iya jemaah. Artinya membantu banyak sekolah. Tolong kita pun membantu sekolahan. Yang kedua, kalau bicara pendidikan, pendidikan itu adalah suri tauladan. Artinya dengan memberikan suri tauladan. Bukan hanya nasihat didudukkan anaknya, disampaikan kepada anaknya, kamu harus seperti ini, seperti itu. Enggak. Ahibati fillah, suri tauladan yang baik itu lebih utama daripada 1000 nasihat yang disampaikan. Buktikanlah jemaah. Ketika seorang ayah berangkat ke masjid, anak itu melihat, ayah kemana ke masjid? Lama-kelamaan dia nangis mau ke masjid, padahal umur baru 3 tahun. Oh ke masjid, mau ke masjid. Aduh, ayahnya gak mau, karena masih kecil. Padahal ayah tidak pernah mengatakan kepada anaknya, nak sholat ke masjid. Gak pernah. Tapi anak itu maksa untuk ke masjid. Itulah suri tauladan yang baik. Maka tolong bapak ibu jadi suri tauladan yang baik. Ajarkan kebaikan kepada anak-anaknya tanpa harus berbicara, tanpa harus dudukkan anaknya, tanpa harus bikin slide memberikan penjelasan kepada anaknya. Nah, rokok itu nggak boleh, bahaya ini itu, padahal di kantong bapaknya ada rokok. Jadi anak duduk dengarkan penjelasan bapaknya ya. Iya pak, jazakallah khair, syukron pak. Bapak kenapa ngerokok pak? Bapak ini salah didik orang tua dulu. Jadi yang disalahkan kakeknya. Kalau anaknya ngerokok gara-gara bapaknya. Dan ini masih banyak sama. Makanya tolong para orang tua berhenti ngasih nasihat anaknya. Berhenti anak katakan ngasih nasihat anaknya rokok itu bahaya. Berhenti kasih nasihat. Terus apa yang lakukan? Matikan rokoknya. Buang. Nah, tidak ada rokok. Oh siap ayah. Selesai sudah. Kalau mengatakan dokter fulan mengatakan ini, dokter ini mengatakan rokok itu membunuhmu, asbak masih ada. Ya sama aja. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada yang dilahirkan melainkan dilahirkan di atas fitrah. Kenapa ada yang jadi Nasrani? Kenapa ada yang jadi Yahudi? Kenapa ada yang Majusi? Orang tuanya. Fa abawah yuhawidani, karena kedua orang tuanya bikin dia Yahudi. Apakah bikin dia Yahudi dengan mengatakan katakan seperti ini? Nah, enggak jemaah. Dengan anak melihat, memandang orang tuanya, dia jadi Yahudi. Dia jadi Majusi. Dengan melihat bapaknya menyembah mentari, menyembah api, dia jadi seperti bapaknya.
tanpa bapaknya ngajarin jemaah. Maka bicara qudwah, subhanallah, ini termasuk dasar untuk menciptakan generasi yang baik, untuk mendapatkan mutiara-mutiara indah orang tuanya. Gak banyak berbicara, tapi banyak memberikan contoh yang baik. Makan, bagaimana kalau orang tua, Masya Allah. Ada orang tua yang gak suka sama cabai. Biasanya anaknya sampai tua gak suka sama cabai. Anak punya istri itu sampai heran sama, kita punya tetangga orang Padang. Heran, ya Allah bang, anak-anaknya kecil-kecil makan pedas bang. Kok bisa? Apakah dikasih penjelasan sama orang tuanya? Kita ini orang Padang nak, kita harus pedas makan. Nggak ada jemaah. Tuh anak tahu-tahu cinta pedas sendiri sampai besar. Karena makanan orang tuanya pedas. Langsung seperti itu. Wah subhanallah jemaah. Subhanallah. Kita makan pedas sedikit udah bahaya sudah. Karena ini orang tua. Maka tolong ketika mau melangkah, mau berbuat, mikir. Baik apa buruk. Anaknya melihat. Seperti yang pernah kita bicarakan dahulu. Ada ibu-ibu yang Masya Allah main handphonenya sambil mengatakan kepada anaknya, nak baca Quran. Ibunya pegang handphone. Kira-kira anaknya ngelihat ibunya, ya Allah memalukan bunda ini, kata dia. Cuma dia nggak ngomong gitu loh. Tapi seharusnya malu. Kalau di kamera tuh ibu sedang pegang handphone, kemudian ngomong sama anaknya baca Quran, itu orang lihat ini yang benar anak apa ibunya gitu ya. Maka tolong berikan contoh yang baik buat anak-anak. Memang kita kadang-kala salah. Kadang-kala kita ketika sadar langsung sembunyikan itu handphone. Sembunyikan itu handphone. Terus terang jamaah, teknologi ini menyandera kita. Kita tersandra, terpedaya dengan teknologi tersebut. Selalu kita berbicara teknologi ini seperti pisau bermata dua. Nah betul. Tapi ternyata selama ini coba dicek dalam setahun. Yang punya handphone. Dalam handphone ini apa sih manfaat dalam setahun yang Anda dapatkan? Selain menghabiskan waktu kosong. Kadang-kala manfaatnya buat ibu-ibu, Anda dalam setahunnya alhamdulillah Ustaz bisa bikin kue 1. Karena dia baca resep dari handphone dia. Setahun jemaah. Hanya 1 resep, seharusnya 300 resep dia bisa dapat yang baru. Kalau bicara manfaat dari handphone. Tapi rata-rata hanya untuk WA, omong kosong, buka status, ganti status, lihat statusnya fulan, fulana ngapain, ini itu. Subhanallah. Masih punya waktu buka status orang jemaah. Maka tolong jadilah contoh yang baik. Yang kedua, yang ketiga, pendidikan itu jamaah rekayasa. Kita perlu merekayasa, merancang. Antum kalau ada istilah rekayasa genetika, Anda dulu berpikir apa sih artinya rekayasa genetika? Ternyata ada buah yang berbiji bisa dibikin tanpa biji. Bisa dibikin jemaah. Oh ya Allah ya, Masya Allah. Itu manusia bisa tuh. Lalu kenapa dengan pendidikan anak-anak kita tidak melakukan itu? Ada perencanaan, ada pembuatan konstruksi, kemudian ada sistem yang dibikin, bagaimana ekonomis dan efisien. Pendidikan itu. Karena banyak yang selalu berkata, Ustaz, kenapa sekolah itu mahal Ustaz? Yang bagus-bagus itu mahal, bisa gratis. Di mana? Bikin sendiri. Ya bikin sendiri Ustaz, kata dia. Iya jemaah. Allahu Akbar jemaah. Orang kalau bicara mahal jemaah, kita lupa. Ada sebagian orang selalu mengingatkan anak-anak ngomong mahal banget ini barang ini, katanya. Ustaz, daripada bikin sendiri Ustaz, susah Ustaz. Benar juga.
Kalau kita harus bikin sendiri berat jemaah. Tapi mendidik anak kita harus bikin sendiri. Apa yang perlu kita rekayasa? Kita perlu menciptakan suasana yang indah di dalam rumah. Suasana yang mendukung. Ada kedamaian dan ketentraman di sana jemaah. Dasarnya adalah bermuamalah dengan anak-anak kita dengan kasih sayang. Tempat itu bisa menciptakan suasana romantis. Antum lihat ada tempat-tempat kalau suami istri di tempat itu kok menyenangkan tempat ini bang ya. Jadi kata-katanya itu yang keluar cinta, sayang. Ketika ada di tempat itu, pindah dari tempat itu, berubah lagi kata-katanya sudah. Maka orang tua perlu membuat seperti itu. Bagaimana rumah itu baunya harum, suasananya indah, yang masuk nggak kepingin keluar rumah. Siapa yang bisa menciptakan itu? Ya ayah bunda. Ayah bunda bisa menciptakan hal itu. Rumah itu bisa mengkondisikan perasaan kita jemaah. Anak-anak yang tumbuh besar di dalam rumah yang bersih ya. Masya Allah, rapi rumahnya tersebut. Kemudian tidak ada keributan di sana. Maka anak-anak akan tumbuh menjadi positif. Kita selalu berpikir anak yang nakal itu, anak yang gak benar itu karena broken home. Karena rumahnya rusak. Jadinya keluar dari rumah itu anak yang rusak. Tapi kalau kita rumahnya baik, Masya Allah. Tuh anak ketemu sama sahib-sahibnya, suka berbagi di sekolah, dia bawa makanan, dia kasih ke teman-temannya. Dari mana dia dapat ini nih? Rumahnya. Maka tolong Bapak Ibu ini duduk bersama untuk merekayasa rumah tersebut menjadi tempat pendidikan yang indah. Sebagian orang tua itu bayar mahal jamaah untuk nyekolahkan anaknya, nggak tahu apa nama sekolahnya ini. Nazira. Taib Nazira. Berapa bayarnya Nazira jamaah? Ana mau tanya. Uang mukanya berapa? Apa uang pangkal biasanya kalau daftar berapa bayar? Berapa? 12 juta. Oh murah 12 juta. Ana dengar di Malang di Batu sana 60 juta. Ya Allah. Wallahi sahih cuma. Kalau 60 juta itu ditaruh di rumah, kita bikin suasana rumah ini jadi indah. Ada ruang bermain, ada ini itu, Masya Allah. Anak masuk situ nggak pengen keluar rumah. Bisa dibikin. Tiap bulan kita bayar. Bisa nggak kita bayar di rumah? Bisa kalau mau bayar. Tapi yang jadi masalah nggak punya fulus, Ustaz. Gimana mau bayar? Tapi tetap harus ada usaha orang tua untuk merekayasa rumahnya ini menjadi taman pendidikan yang indah buat mereka. Kenapa anak-anak TK itu, Masya Allah, kalau pagi kepingin cepat ke sekolah, dia kepingin sekolah lagi. Karena dia mendapatkan suasana yang indah di sana. Gurunya nggak pernah marah, ya. Anaknya naik-naik tembok. Kalau di rumah, turun. Kalau di kelas enggak, nak, ayo nak sini main nak, yang baik. Masya Allah, ini anak demen sama yang kayak gini. Sama rumah nggak betah dia cuma. Maka tolong orang tua peduli sama anaknya. Jadi jangan sampai anak itu lebih cinta sama gurunya daripada sama orang tuanya. Dia mengatakan, ya Allah, bu guru itu baik banget bunda. Kalau bisa anak mau ganti bunda sama dia. Kepingin ganti ibunya yang itu, kata dia. Karena ibu-ibu nggak bisa merekayasa. Itu bu guru, Masya Allah. Di rumahnya berantem sama suaminya, masuk kelas tersenyum. Ahlan, anak padahal di rumah habis berantem sama suaminya. Itu namanya rekayasa. Dia
Dia menciptakan sesuatu, mau tidak mau harus seperti ini gitu loh. Karena Anda didik anak-anak, nggak boleh yang di luar Anda bawa ke sini. Rusak anak-anak nantinya, kata dia. Kemudian yang keberapa jemaah? Yang keempat, pendidikan itu adalah perhatian dan cinta. Bismillah. Alhamdulillah. Perhatian terhadap kesehatan anak-anak kita. Memilihkan makanan yang sehat, yang sesuai. Kadangkala orang tua itu rajin bawa anaknya ke dokter. Rajin. Itu termasuk kepedulian orang tua. Tapi jangan hanya urusan fisiknya yang rajin. Peduli pula dengan urusan jiwa dan hatinya. Karena anak kita ini tercipta dari dua unsur. Yang satu tanah, yang mau tidak mau ya kita harus perhatian. Kadang-kala terluka, kita obatin anak kita. Kadang-kala kukunya panjang, kotor, kita potongin. Itu termasuk kepedulian dengan fisik. Tapi ada hati dan jiwa. Karena Adam tercipta dari tanah. Dan tanah itu tidak bisa bergerak. Hanya berupa wujud Adam. Sampai ditiupkan ruh di sana baru bergerak. Tolong kita peduli dengan fisik anak kita. Rambut dia. Ada anak yang Masya Allah jemaah, kalau disisir ibunya nangis. Kenapa? Ibu-ibu nih, ada anak disisir, ibunya ini dengan emosi menyisir rambut anaknya jemaah. Kalau pembantu nggak berani, pembantu pelan-pelan nyisirnya, tapi ibu nggak, tarik sampai aduh. Ini gara-gara nggak pernah disisir rambutnya nih. Ya Allah, udah adu-adu dimarahin lagi sama ibunya. Maka tolong perhatian sama rambut anaknya. Ada orang tua yang Masya Allah, ada orang tua yang ternak kutu di rambut anaknya. Rambut dia nggak ada kutunya, karena dia selalu ke salon. Tapi rambut anaknya banyak kutunya. Nanti yang disalahkan siapa? Oh teman-teman kamu nih. Astagfirullah. Kok bisa temennya yang disalahkan? Apa salah temennya? Orang tua jamaah. Tolong berikan perhatian kepada fisik anak kita, kepada rambut dia. Kalau anak-anak perempuan biasanya rambutnya Masya Allah ya, kepada kulit dia, perhatian. Tapi juga perlu berbicara tentang kesehatan jiwa dia. Orang tua harus perhatian. Ada anak-anak yang diam. Ada apa ini? Ada yang pulang menangis. Memang yang terluka bukan tangannya, mungkin hatinya terluka. Coba diperiksa sama orang tua. Bicara kesehatan luar dan dalam, Nabi SAW itu peduli banget sama cucunya, Hasan dan Husain. Beliau itu sering berdoa untuk keduanya ini, sambil membaca u'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainin lama. Aku meminta perlindungan kepada Allah buat kalian berdua. Nih, orang tua minta perlindungan kepada Allah buat anak-anaknya dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Dilindungi dari apa? Dilindungi dari setan. Nih yang pertama. Yang kedua, wahama. Hama ini serangga-serangga apa yang berbahaya. Di rumah kita kadang-kala ada kalajengking, ada kelabang, ada kaki seribu, ada macam-macam jamaah. Tolong orang tua perhatian sama anaknya. Wa min kulli ainin lama, dan dari mata yang hasad yang membahayakan anak. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Dulu bapakku Nabi Ibrahim itu biasa membacakan doa ini buat Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Ada kepedulian. Ayah tuh kalau pagi hari pegang kepala anaknya,
gendong anaknya sebelum berangkat sekolah, baca doa idzuka bi kalimatillahi tamat min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainin lama. Bacain. Bukan cuma anaknya berangkat sekolah, ayah berangkat, berangkat ya, hati-hati di jalan. Subhanallah, mana perhatian? Ya, tapi memang kadangkala yang berangkat duluan anak apa bapaknya? Ibu-ibu, anaknya apa bapaknya? Anaknya, alhamdulillah anaknya. Berarti bapak bisa mengantarkan anaknya. Bapak bisa mendoakan anaknya. Sebagai bentuk kepedulian dan cinta jemaah. Anak itu subhanallah. Ketika ayahnya ngomong, ayo baca doa keluar rumah. Ayahnya dengarkan, mudah-mudahan selamat nak ya. Bismillah berangkat. Tapi kadangkala ada bapak-bapak yang lagi sarapan, anaknya berangkat nggak peduli. Tolong diperhatikan anaknya. Kalau bicara cinta, subhanallah jemaah. Ini cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gimana sih cintanya sama putrinya Aisyah radhiyallahu taala anha? Diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah ini menjadi saksi hidup bagaimana melihat cinta suaminya kepada putrinya. Dan ini penting buat orang tua, buat bapak yang dia duda kemudian menikah. Kadangkala ketika menikah bawa anak dia kurang peduli sama anaknya. Istrinya pun mungkin nggak terlalu peduli sama anaknya karena bukan anak dia. Maka bapak harus peduli sama anak. Lihat kondisi anaknya, ngobrol sama anaknya. Kadangkala ada istilah dulu apa? Ibu tiri. Ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri kata dia. Ada unsur ibu tiri ini biasanya jahat. Itu dalam pandangan sebagian manusia. Padahal enggak sebenarnya. Masalahnya bapaknya enggak peduli sama anaknya. Bukan ibu tirinya yang jahat. Kalau bapaknya peduli, berani tuh ibu tiri jahat. Enggak berani. Tapi karena si bapak enggak peduli sama anaknya, yang penting kasih duit, dia lebih percaya sama istrinya daripada sama anaknya. Maka nih tema kita, dengarkan omongan anaknya. Tolong didengarkan. Harus ada waktu khusus perhatian sama mereka. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma ra'aitu ahadan kana ashbaha kalaman wa hadithan min Fatimah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku enggak pernah melihat seseorang yang kalau ngomong bicara itu lebih mirip dengan Nabi SAW daripada Fatimah. Fatimah itu mirip sekali sama Nabi SAW. Kalau berbicara, kalau ngomong, masya Allah, halus banget. Itu Fatimah radhiyallahu taala anha. Wa kanat idza dakhalat alaihi rahaba biha. Kalau Fatimah datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah menyambut Fatimah. Beliau berdiri jemaah, berdiri Nabi SAW menyambut putrinya. Fa akhadha biyadiha, diambil tangannya, diciumin ini Fatimah. Fatimah udah punya suami, Fatimah udah punya anak, tapi tetap peduli orang tua sama anak. Kalau itu sudah punya anak dan punya suami, gimana masa kecilnya dulu? Nabi ini perhatian dan cinta, bukan hanya perhatian. Dicium itu Fatimah, kemudian didudukkan di tempat duduknya. Di tempat duduk Nabi SAW. Ini perhatian plus cinta. Makanya Al-Aqra bin Habis ketika datang ke kota Madinah, dia tanya, "Atuqabbiluna sibyanakum?" Apakah kalian mencium anak-anak kecil kalian? Kata "Naam," kata dia. Kata Nabi SAW. Apa kata Aqra? "Oh, kita enggak mencium anak-anak kita," kata dia. Ini orang tua jaga apa? Jaim. Jaga image supaya tetap ditakutin sama anak-anaknya. Kata Rasul SAW, "Ar-rahimuna yarhamuhur rahman." Orang yang mengasihi itu akan dikasihin sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan, "Awa amlik in naza Allah min qalbikar rahmah." Apa yang bisa aku lakukan kalau Allah sudah mencabut kasih sayang dari dirimu? Maka tolong orang tua tebarkan cinta, bikin anak itu merasa bapaknya ini cinta.
Dari mana? Orang ibunya juga cinta sama anaknya. Jangan pernah ngulangin ibarat-ibarat ibu ini nggak suka sama kamu nak. Jangan. Bapak ini benci sama kamu ini nak. Ya Allah. Ketika anak itu merekam bapaknya nggak suka sama dia, ibunya benci sama dia, tuh anak akan tumbuh besar benci sama orang tua. Anak itu berbuat salah wajar, dia anak-anak. Anak kadangkala kalau lenggur anak-anak, ya anak-anak naik kemana-mana gitu ya, orang tua, turun. Anak punya bibi ngatakan, Syafiq, kamu lebih parah dari itu dulu, kata dia. Oh siap, berarti kita harus tahu diri. Kita juga nakal dulu jamaah. Tapi kita nggak pernah mendapatkan kata-kata benci dari bapak ibu kita. Maka jangan sampai kita ini yang mungkin berpendidikan tinggi tapi nggak pernah belajar bagaimana mendidik anak. Akhirnya kita tebarkan kebencian dalam rumah kita, tebarkan cinta dan kasih sayang. Itu penting buat mereka. Kemudian yang keberapa? Kelima, keenam. 5, 6 terserah lah. Soalnya yang nggak mencatat cuma gini-gini aja. Anda lihat bapak-bapak lebih menghafal daripada ibu-ibu. Ibu-ibu masya Allah nyatet. Kalau bapak-bapak nggak Ustaz, cukup dilihat insya Allah sudah bisa dipraktekkan Ustaz. Masya Allah. Itu mungkin kelebihan para bapak-bapak. Karena bapak-bapak nanti nyontek sama istri, nanti lah kan istri yang nulis Ustaz. Nah, kalau bicara pendidikan, tarbiyah itu adalah adab dan etika yang kita ajarkan kepada mereka. Bukan hanya transfer ilmu. Enggak. Makanya kalau kita lihat para ulama tafsir ketika mentafsirkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Apa kata para ulama di antara riwayat dari Ali bin Abi Thalib, allimuhum wa'addibu, ajari mereka dan kasih adab mereka. Jadi ada ilmu yang ditransfer, ada etika yang diajarkan. Kalau bicara ilmu kita katakan ini haram, ini nggak boleh, macam-macam lah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang kebesaran Allah, tapi ada adab dan etika yang ditanamkan kepada mereka. Ya seperti adab menyambut tamu, kita ajarkan kepada anak kita. Adab makan, nih orang tua ketika makan sama anaknya, makan dengan benar. Usahakan ya. Ana berapa kali sampaikan di beberapa kajian, usahakan orang tua ini punya waktu makan bersama anaknya satu nampan. Bukan satu meja makan. Satu apa? Nampan ini apa bahasa Lampung? Ya nampan. Nampan ya piring besar lah itu jamaah. Satu nampan. Makan sama anaknya. Di sini ada adab dan etika yang bisa antum ajarkan. Bukan kalau orang kaya kan biasanya meja makannya itu masya Allah lebar sekali. Antara bapak sama anaknya jarak 2 meter. Gimana mau ngajarin adab? Usahakan tidak ada jarak antara antum sama anak antum. Makan satu nampan yang kepala beradu sama anaknya. Gimana indahnya jemaah. Antum mengajarkan adab nih. Kepala beradu. Nah kalau makan dengan tangan kanan. Nah, ya Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam makan satu nampan. Bukan sama putranya. Sama putra istrinya. Sama anak-anaknya Ummu Salamah. Ummu Salamah subhanallah. Nah sama anak-anaknya Ummu Salamah. Makan bareng satu nampan. Anak kecil kadang kala ngambil ini ngambil itu. Nabi SAW mengatakan kul mimma yalik, makan yang dekat dengan engkau nak. Baca bismillah dulu. Pakai tangan kanan, makan yang dekat dengan engkau. Indah sekali nih jemaah. Bicara adab. Ketika ada tamu, ajak anaknya menjumpai tamu. Karena banyak orang tua, Allahu a'lam lah di Lampung ini. Tapi ana melihat ada perubahan adab dan etika. Kalau dulu orang tua kita, kalau ada tamu itu kita dipanggil.
Jadi ada tamu datang, panggil, Syafiq, sini. Usahakan yang memberikan makanan itu bukan pembantu. Siapa? Anak-anak kita. Biar dia yang bawa makanan. Kita mungkin punya pembantu di rumah. Dia bisa menyuguhkan makanan tersebut. Tapi kita mau didik anak-anak kita. Maka suruh anak yang bawa makanan. Subhanallah. Anak pernah menyuguhkan makanan, ya namanya masih anak-anak jemaah. Kita kan teh, cangkir itu kita taruh aja kan. Ternyata ada adab yang anak nggak dapat di buku, dapatnya di mana, diajarin sama orang tua. Jadi kalau nganu cangkir itu pegangannya itu harus di kanannya orang yang mau minum. Jadi bukan asal naruh gini, enggak ternyata. Diputar dulu kayak gini, diajarin ya seperti ini, Masya Allah jamaah. Di mana kita dapat? Nih orang tua yang ngajarin sama anaknya. Kalau anaknya nggak pernah diajak untuk menyambut tamu, kapan dia mau belajar adab dan etika? Duduknya seperti apa? Dikenalin ini fulan, ini fulan, ini fulan. Diajarin, nah itu sandal tamu itu tolong dirapikan seperti ini. Diajarin adab jamaah. Di sini orang tua telah melaksanakan tugasnya. Karena dia benar-benar melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Kemudian ajak anaknya silaturahim. Orang tuanya berangkat ke tempat fulan, ajak anaknya berangkat. Nih beli makanan, beli kue, bawa ke tempat pamannya apa, sampai sana bagikan sama sepupu-sepupumu. Mulai diajarin nih anak silaturahim. Karena banyak orang tua yang banyak sohibnya, dia ke rumah teman-temannya sering, tapi ke rumah kerabat jarang. Dirubah nih, ke rumah sepupu apa, ajarin bawa makanan, kemudian bagi ke teman-temannya, cari pamannya, cari bibinya, salaman sama mereka, suruh ajarin, tanya gimana kabarnya paman. Kadang-kala anak kecil itu kan setelah salaman pergi, ajarin, nah engkau salaman lalu tanya, paman gimana kabarnya paman, sehat. Nih kadang-kala orang tuh nggak pernah ngajarin jemaah. Itu pamannya heran, Masya Allah, kok baru ada anak kecil tanya gimana kabarnya. Biasanya salamannya pun nggak ngelihat ke pamannya, tangan ditaruh di kepala, taruh pipi, dia langsung kabur. Diajarin adab dan etika, adab salaman. Subhanallah. Ana diajarin adab bersalaman itu, dikasih tahu kalau salaman Syafiq pegang tangannya, lihat wajahnya, kemudian cium tangan pamannya. Itu paman ana ngajarin ana seperti itu, supaya lihat. Dan ini termasuk adab etika yang harus kita ajarkan. Kalau bersalaman itu jangan bersalaman ke sini, matanya ke sini. Salaman, salaman. Ini banyak terjadi ya. Ajarin adab anaknya. Ya, orang tuanya harus mempraktekkan dahulu. Ketika bersalaman, lihat ke wajahnya. Ahlan wa sahlan. Gimana kabarnya? Jalan pun ternyata ada adabnya. Kita anak kecil kadang-kala jalan pakai sandal, nyeret sandalnya. Sampai tipis belakang sandalnya itu ya. Antum lihat kalau anak antum seperti itu, oh adab jalannya nggak bener nih. Seharusnya sandal itu nggak tipis belakangnya. Kalaupun tipis, semuanya tipis sama. Ini kalau bicara adab. Maka aja yang adab, nah kalau jalan itu jangan diseret, diangkat. Oh iya ayah. Ini butuh kedekatan orang tua sama anaknya. Ziarah orang sakit, ini adab juga. Bawa anaknya ziarah ke tempat orang sakit. Nah yuk. Selain kita menumbuhkan keimanan di diri dia, bersyukur dengan kesehatan yang dia dapatkan, ajak ziarah. Ada orang meninggal dunia, bawa. Subhanallah, 2 malam yang lalu, anak pulang sholat isya, anak-anak Yusuf ini ngelihat ada ibu-ibu pada pakai kerudung keluar dari rumahnya. Apa kata si kecil, ngatakan, Baba, Yusuf mau nyelawat, kata dia. Anak ngomong, siapa yang meninggal? Anak ngomong, pokoknya dia lihat ada ibu-ibu berangkat ke rumahnya orang, pikirnya ada orang meninggal dunia, dia ingin nyelawat. Karena biasa dibawa sama ibunya nyelawat. Bawa, ajarin anak itu. Jangan dititipin pembantu di rumah. Dibawa, kasih tahu, Nina meninggal dunia. Itu lihat tuh, fulan meninggal. Ya Allah, ini termasuk pendidikan adab dan etika kepada anak kita. Ziarah orang sakit, takziah orang meninggal dunia. Kemudian ajari bagaimana mendengarkan orang ketika berbicara.
Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan dapat pahala seperti yang dia kerjakan itu nanti jamaah. Gimana kalau kita mengajarkan 1000 adab kepada anak kita, berapa besar pahala bapak-bapak? Ibu-ibu meninggal dunia, anaknya terus mengamalkan adab-adab itu, bapak ibunya dapat jamaah. Kemudian pendidikan itu interaksi dan dialog. Ada interaksi. Jangan cuma perintah dari atas, kamu harus gini, harus gini, harus gini, harus gini. Terus semua harus. Harus nggak boleh. Lakukan, tinggalkan. Lakukan, tinggalkan. Anak ini sampai kayak robot. Ya. Kapan didengarkan omongan dia? Kita perlu ngobrol sama dia. Ketika dia melakukan kesalahan umpamanya, kita mau benerin kesalahan dia ini. Nak, yang ini nggak bener nak. Oh kenapa ayah? Dia mungkin akan bertanya. Di sini dikasih penjelasan kepada anak itu. Jadi jangan otoriter di rumah tersebut. Iya, nanti ada punishment yang kita berikan kepada anak-anak kita ketika dia melanggar. Tapi nggak langsung kita memberikan punishment kepada mereka. Masih ada nih dialog sama dia, duduk sama anak kita. Kalau dia melakukan sesuatu yang indah, kita semangatin dia. Itu benar kayak gitu itu nah. Ya. Kadangkala ada anak kecil Masya Allah lagi gambar, bagus gambarannya. Menurut dia sampai ke bapaknya, aduh jelek ini nak. Kata dia, Allahu Akbar. Tolong, anak itu hanya ingin mendengarkan ucapan dari orang tua. Masya Allah nak, ini coba nak, ini kalau mataharinya warnanya kuning bagus nak. Oh iya ayah, dia seneng banget. Dia perbaikin tuh warna mataharinya. Tapi kalau anaknya gambar matahari hitam, masa matahari warnanya hitam? Nggak ada matahari warna hitam. Ya anak-anak aja mah. Sampai ada seorang anak yang gambar ya, dia gambar rumahnya, kemudian gambar ibunya, ya udahlah pokok gambar-gambaran dia gambar. Dia cerita nih fulan. Ayah mana? Ayah nggak ada. Mana? Nggak pernah di rumah ya, di sini nggak ada, di sini memang. Sampai anaknya seperti itu jemaah. Maka tolong orang tua hadir di situ untuk dialog, interaksi sama anak-anaknya sehingga dia mendengar. Anaknya punya masalah di sekolah, anaknya akan cerita sama orang tuanya. Berapa banyak anak-anak kita ya Allah, maaf nih, kejadian-kejadian anak-anak itu dilecehkan seksual di sekolah. Baru ketahuan setelah 40 siswa dilecehkan. Kok bisa? Bukankah seharusnya satu anak itu sudah bisa membongkar? Karena si anak nggak pernah diajak ngobrol sama orang tuanya. Duduk ngobrol, nak gimana sekolah ya? Teman-temanmu gimana? Tanyain. Biar dia cerita, dengerin. Ketika dia cerita macam-macam dengerin. Orang tua nggak punya waktu, matikan handphonenya. Kita wallahi punya banyak waktu jemaah. Tapi handphone ini yang mengambil waktu kita. Coba antum libur nih bapak-bapak, ibu-ibu, libur pakai smartphone. Nggak pakai handphone, pakai smartphone. Libur. Beli handphone yang harga 100.000, bisa buat telepon, bisa buat SMS. Smartphone taruh di lemari, sudah, tinggalkan. Ketika itu pegang handphone ini, lihat apanya yang mau dilihat ya, kata dia. Nggak ada. Kita hanya akan menunggu bunyi. Ketika ada bunyi baru kita angkat. Tapi kalau smartphone kita akan buka lagi. Berjam-jam kita buka, nggak berhenti. Sedangkan anak kita mau cerita 5 menit nggak ada waktu kita mau dengarkan cerita dia. Ngobrol sama dia nggak ada waktu. Wallahi subhanallah jemaah. Orang-orang dulu itu hidupnya Masya Allah. Ada seorang ayah yang baik. Gara-gara punya smartphone, anaknya cerita, bapak sekarang mulai WA-an sama mantan pacarnya dia Ustaz. Waktu SMA. Padahal sudah punya cucu. Gara-gara smartphone. Padahal nggak perlu, nggak buat hubungan sudah. Kalau buat hubungan beli handphone yang bisa telepon dan SMS. Ini untuk menjaga diri. Maka orang tua ingat pendidikan itu adalah interaksi,
dari dua sisi, dengarkan ucapan anaknya. Mungkin anaknya dapat sesuatu yang salah di sekolah. Iya, kita bisa perbaikin. Karena banyak sekolah-sekolah mungkin yang gurunya baik, tapi kawan-kawan di kelas itu tidak baik. Sehingga anak melakukan tindakan-tindakan yang gak baik. Kemudian pendidikan itu adalah sistem dan disiplin. Kita perlu punya sistem yang ngomong sama anaknya, nah umpamanya hari ini nggak ada es krim, besok makan es krim. Nih, kita udah kasih kelonggaran buat dia, hari ini nggak ada besok. Anaknya nangis macem-macem, dikasih sama orang tuanya, mulai sistem dia rusak. Anak bukan lagi taat sama orang tuanya, tapi dia tahu orang tua anak ini ikut keinginan anak. Enggak. Kita orang tua harus disiplin. Kita jelaskan kepada anak kita. Anak itu nangis, ya sudah. Biarkan dia menangis, nanti berhenti sendiri. Ada anak yang menangis di supermarket ya, sampai gulung-gulung, bikin orang tuanya malu. Karena dia tahu orang tuanya akan belikan yang dia inginkan. Jangan. Ada seorang anak mungkin yang menginginkan sesuatu yang tidak lazim, jangan dikasih. Tapi kalau memang yang dia inginkan sesuatu yang dia perlukan, dan kita memang ingin memberikan hal itu kepada dia, mungkin kita tinggal kasih tahu nanti, nah, insya Allah bulan depan ayah akan kasih. Tapi yang jelas kedisiplinan orang tua ketika melarang, konsekuensi juga. Ya sudah dilarang. Jangan pelin-pelan ketika mendidik anak kita. Kemudian jamaah, pendidikan itu juga metode yang baik dan kebijakan dalam mendidik anak kita. Jadi pakai cara. Oh, jangan mengatakan dulu kita punya kakek nggak pernah belajar mendidik anak, Ustaz. Dan alhamdulillah semua jadi orang anak-anaknya, nggak ada yang jadi macan. Iya, memang mungkin seperti itu, mungkin masa itu seperti itu. Sekarang berbeda, jamaah. Orang tua bisa dilaporkan sama anaknya. Sekarang ini guru bisa dipenjara sama murid. Banyak terjadi hal itu. Maka tolong orang tua mendidik anak itu ada caranya, ada bijak ya. Seperti ya jangan sering-sering pakai bahasa menyuruh dan melarang. Tapi ada bahasa-bahasa yang positif sebenarnya. Yang kalau kita katakan kepada anak kita, mamanya dia kadang-kala menggambar di tembok atau di, nah kalau engkau gambar di buku kayaknya lebih bagus lagi, nak, kata dia. Ini anak akan berpikir. Tapi kalau orang tua hanya ngomong, gambar di buku, gambar, bukan di tembok. Ini anak lihat ayahnya, dia kerjakan, tapi ada ketidakpuasan dia sama ayahnya. Tapi ketika ayah mengganti ucapan itu dengan mengatakan, nak, indah banget kalau gambarmu di buku itu, nak. Indah kali. Dia, oh iya ya, dia langsung cari tuh buku gambarnya. Karena dia diajak untuk berpikir. Kadangkala tuh anak-anak kecil ya keluar rumah nggak pakai jilbab. Ibunya teriak, pakai jilbab, teriak tiap hari kayak gitu ibunya. Apa nggak bisa pakai bahasa lainnya? Ketika dia mau, nak, engkau itu cantik banget kalau jilbabnya dipakai. Nah. Benar ibu, iya, kata dia. Masya Allah. Selain kita didik tentang hukum itu, tapi ada bahasa-bahasa yang membuat dia termotivasi untuk melakukan amalan itu bukan karena keterpaksaan, tapi karena kepuasan dia. Yang terakhir, harus ada kesepakatan antara ayah bunda. Harus ada keseimbangan. Jangan sampai ibu mengatakan tidak, ayah mengatakan iya. Ini masalah buat anak. Makanya bapak ibu ini perlu sering duduk supaya sampai kepada kesepakatan gimana nih anak kita. Mamanya salah satu mendidik anak itu yang mamanya bapak memukul, si ibu tidak memukul. Kadangkala sang anak ini jadi lebih condong kepada
Ibunya, enggak, aku lebih cinta ibu. Ibu nggak pernah mukul, kata dia. Seharusnya kalau memang mau dipukul, ayah bunda sama-sama mukul. Sehingga anak itu, oh siap. Tapi ingat, mukul itu bukan cara yang baik. Mungkin kalau ingin memberikan ya hukuman buat anak kita, dikunci di kamar. Udah, hari ini nggak keluar, kau main di sana. Seperti itu. Sehingga dia sadar, oh iya ayah. Dia mulai berpikir di sana dalam kesendirian dia, daripada dia dipukul. Kalau orang tua memanja anaknya, maka tolong jangan berlebih-lebihan, seimbanglah. Kita nggak boleh terlalu keras sama anak, kita nggak boleh terlalu lembut kepada anak, tengah-tengah dengan kesepakatan bersama. Dan sebagai penutup, berdoa. Mendidik anak ini jamaah, jangan bersandar kepada diri kita. Kita sudah dengar cerita anaknya Nabi. Nabi siapa? Nabi Nuh alaihi salam, anaknya Nabi. Kafir jamaah. Bapaknya Nabi. Maka jangan pernah bersandar kepada dirinya. Oh saya orang yang berilmu, saya psikolog pendidikan, saya ini, saya itu. Jangan. Bersandar sama Allah Subhanahu wa taala. Terus berdoa minta tolong. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana persilahkan. Fadhal Ustaz. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Maaf Ustaz, bagaimana jika suami kerja sampai sore, istri juga kerja sampai sore? Saya memilih menyekolahkan anak di sekolah yang saya percaya bisa mendidik secara agama. Sekolahnya dari pagi sampai sore juga. Bolehkah saya limpahkan tanggung jawab ke sekolah karena hampir seharian anak saya ada di sekolah? Tadi Ana udah sampaikan, sekolah itu hanya membantu. Tugas utama yang bakal ditanya sama Allah nanti pada hari kiamat siapa? Bapak sama ibunya. Maka jangan melimpahkan semuanya. Alhamdulillah ada yang mau membantu dari pagi sampai sore. Sisanya ini tolong dimanfaatkan untuk mendidik anak kita. Apa yang didapat di sekolah dari pagi sampai sore dikoreksi, dicek. Alhamdulillah ada buku penghubung antara sekolah sama orang tua sehingga bisa mengikutin. Kemudian juga ada hari libur. Masya Allah jemaah. Ada sekolah-sekolah ya, mudah-mudahan Nazira ini juga sudah seperti itu. Jadi tugas anak di rumah itu ternyata bukan hanya tugas menghafal, menjawab pertanyaan, ada tugas etika. Ada tugas anak itu di rumah, Masya Allah, cuci piring sendiri. Tugas sekolah. Ada nggak tugas itu? Nazira? Ada? Tugas cuci piring, bikin kopi, bikin teh, mijetin ibunya, ada? Ada nggak? Ada apa enggak? Ada. Suruh mijetin bapaknya. Bapak-bapak pernah dipijet sama anaknya pulang dari sekolah? Belum, kata bapak-bapaknya. Iya, kembali tetap tadi ada tugas-tugas dari sekolah jemaah. Kenapa? Karena anak ini kan merasa dititipkan ke sekolahan. Kadang-kala dia lebih taat dengan perintah sekolahan daripada perintah orang tuanya. Maka orang tua minta bantuan sekolahan. Tolong Pak Ustadz, guru, anak saya dikasih tugas untuk ngepel di rumah, untuk nyapu, untuk apa. Ketika hari libur dia full aktivitas.
Maka sekali lagi buat orang tua, tanggung jawab tetap tanggung jawab orang tua. Sekolah hanya membantu saja. Walaupun di pesantren, pesantren itu 24 jam bukan pagi sampai sore. Jadi orang tua jangan berpikir anak-anak sekolah pesantren keluar, pikirnya keluar dari perusahaan, dari pabrik sesuai dengan diinginkan. Orang tua harus ada perannya di sana. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan untuk yang bekerja suami istri, cobalah dipikirkan kembali. Kalau anak-anak sudah sekolah, mungkin ada tempat penitipan anak. Tapi kalau anak itu masih kecil, di masa umur 1 tahun sampai 6 tahun, itu masa-masa dia menyerap ilmu dan adab yang banyak. Kadangkala anak itu dirawat oleh pembantu di rumah. Orang tuanya cari duit. Pembantu ngerawat anak kita juga cari duit. Jadi apakah pembantu akan merawat dengan cinta dan kasih sayang? Ya, adalah sebagian pembantu seperti itu, tapi tidak seperti ibunya sendiri. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz, saya mau bertanya, apa yang harus dilakukan orang tua yang telah menyesal karena bersikap keras terhadap anaknya dan sekarang anaknya tidak peduli terhadap nasihat orang tuanya? Bagaimana cara memperbaiki keadaan ini? Jamaah rahimakumullah, selalu ada jalan keluar. Jalan keluar yang pertama adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni dosa-dosa kita. Kalau memang kita telah melakukan kesalahan dalam mendidik anak-anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, memperbaiki hubungan sama anak. Bukan dengan membelikan yang dia inginkan, tidak. Tadi kita bicara tentang komunikasi yang baik, interaksi yang baik, dialog sama anak kita. Ajak anaknya makan berdua ke warung umpamanya. Makan berdua ke warung. Sambil ngobrol sama anaknya. Nggak usah ngomong masalah yang lain-lain. Cuma ya berbagi cinta dan kasih sayang sama anaknya. Kemudian sampaikan kepada anak, minta maaf. Nggak masalah orang tua minta maaf sama anaknya. Sampaikan kepada anaknya, nah ayah akan lebih baik lagi dalam mendidikmu umpamanya. Kemudian lihat, kadangkala anak kita ini terpengaruh sama teman-temannya. Orang tua pun harus peduli. Tadi yang Anda sampaikan, kita perlu mendengar dari anak kita, tanyakan dengan siapa dia berteman. Sekali-kali bikin acara di rumah, undang teman-teman dia. Supaya kelihatan gimana sih model sohib-sohibnya. Apalagi anak-anak yang sudah mulai remaja ya. Supaya kita tahu, oh fulan ini yang mempengaruhi anak-anak. Kelihatan nantinya di rumah itu coba. Itu mungkin yang bisa dilakukan orang tua sambil terus tadi berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian mungkin tambahan hadiah jamaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tahadu tahabu. Kalian saling berbagi hadiah karena hadiah akan menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Ini orang tua kalau datang beli hadiah buat anaknya ya, masya Allah, masya Allah. Apa aja, kalau pulang dari luar rumah bawa hadiah. Walaupun hadiah itu mungkin sesuatu yang remeh. Anak kita ya sedang SD, mungkin kita beli hadiah kan pena buat dia, orotan buat dia, penghapus buat dia. Tuh orang tua bawa, bahagianya dia dikasih sama orang tuanya. Tapi yang sudah remaja mungkin hadiahnya lain lah, yang sesuai dengan umur mereka. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, bagaimana mendapatkan kasih sayang ayah yang sudah menikah lagi? Ini yang tanya anaknya kayaknya sama. Bapaknya kawin lagi. Nah, ini rada-rada berat pertanyaan ini. Karena anak berusaha mendapatkan kasih sayang ayahnya. Padahal seharusnya ayah yang mengasihi anaknya. Cuma dia kepingin nih gimana bisa dapat kasih sayang ayah. Yang pertama buat anak ini, lihat kesukaan ayahnya.
Cintai apa yang dicintai ayahnya. Kadang-kala kalau ayah itu cinta sama istrinya, usahakan anti juga cinta sama istrinya ayah. Karena ada anak yang benci sama istri, bapaknya nggak suka, Ustaz, anak nggak suka Ustaz. Akhirnya istri bapak ini malah mempengaruhi bapak untuk benci kepada anaknya. Maka kalau kita bicara tadi rekayasa, udahlah dibikinlah bagaimana walaupun kau nggak suka sama istrinya ayah, tapi karena ayah suka sama istrinya, aku akan menghormatin istri ayah. Aku akan menghargai istri ayah. Ketika ada ayah dan ketika tidak ada ayah. Bukan sebuah kepalsuan, tapi memang kita hormatin. Salah satu bentuk kebaktian anak sama orang tuanya adalah berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh orang tuanya. Jangan sama istrinya ayah, sama teman-temannya ayah kita disuruh berbuat baik. Sama kerabat-kerabatnya ayah, apalagi ini istri ayah. Kemudian yang terakhir doa lagi. Wallahi jamaah, yang punya langit dan bumi ini siapa? Allah Azza wa Jalla. Hati manusia itu ada di tangan Allah. Kita tinggal minta sama Allah bagaimana membolak-balikkan hati ayah sehingga memberikan kasih sayangnya kembali kepada anak-anaknya. Dan doakan ayahnya supaya terhindar dari dosa. Karena salah satu yang membuat rusak rumah tangga itu dosa. Semoga Allah menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Barakallahu fikum. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menghindari K-pop? K-pop, apa ini jemaah? Karena sekarang ini dunia K-pop mulai meluas Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, Korea. Apa namanya, bacaannya apa? K-pop. K-pop. Allahu Akbar jemaah. Iya. Kenapa sih artis-artis Korea itu menarik jemaah? Ini cerita teman. Ternyata di Korea itu memang menggarap dunia apa? Acting mereka. Itu mereka ingin bersaing dengan Hollywood. Makanya mereka bikin artisnya itu dibuat ada pabriknya jemaah. Iya. Artisnya itu operasi plastik ini itu macam-macam. Sampai jadi seperti yang lihat sekarang. Sehingga banyak artis-artis Korea itu yang hidup menderita. Karena dia harus tampil sempurna. Maka kalau kita dengar terakhir berapa bulan yang lalu, yang bunuh diri lagi. Bunuh diri, terus bunuh diri mereka. Cuma yang kita lihat itu acting yang jadi masalah. Subhanallah, ada bukan teman, sepupu dia ngasih tau anak. Dia ngatakan, Kak lihat ini Kak. Kata dia, film-film barat itu sekarang, kalau dulu mereka masih capek bikin film. Sekarang itu sudah pakai green screen. Jadi bohong semuanya, lebih bohong lagi jamaah. Dulu masih ada stuntman-nya, yang ini sekarang Masya Allah. Sekarang kalau bicara bagaimana kita meninggalkan K-pop ini, ya udah kita buka kepada anak-anak kita, mereka itu siapa sebenarnya. Kebohongan itu membuat anak kita jadi puas. Aku nggak boleh menonton itu lagi. Pengaruhnya kepada anak-anak kita. Oleh anak sampai sekarang nggak tahu. Cuma memang dengar yang namanya drama Korea ini jamaah sudah mewabah. Sampai kayaknya siswi-siswi ada yang nonton. Bapak-bapak, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Iya, cari ganti. Cari ganti. Karena orang itu biasanya memang ada yang namanya kecanduan. Sehingga yang kecanduan itu ada rehabilitasi. Bagaimana sekarang direhabilitasi dia? Ya gimana rehabilitasinya dibikin? Kalau dia kecanduan film,
Bagaimana kita kasih dia aktivitas yang membuat dia nggak punya waktu untuk nonton. Orang tua tadi kita katakan duduk sama anaknya, ngobrol sama anaknya. Ketika nonton sesuatu, perlu memang ada screening time sama anak-anaknya, ada playing time, ada waktu nonton yang bermanfaat. Nonton yang ada gunanya, duduk sama anaknya. Lihat nih, ini nak seperti ini, seperti itu. Ada film-film dokumenter umpamanya yang bisa dilihat. Ada film-film tentang alam. Banyak yang bermanfaat sebenarnya jamaah. Tapi karena ya dia sudah terpengaruh sama teman-temannya, apalagi kalau remaja mulai ada benih-benih cinta ya. Dia lihat, oh ini bagus banget ya. Sambil terus berdoa lagi sama Allah SWT supaya anaknya diselamatkan dari itu. Duhai ayah bunda, dengarkan nih, ini ada yang tulis ini. Duhai ayah bunda, dengarkanlah kami bagaimana cara memberitahu ayah untuk berhenti merokok. Karena berbagai macam cara sudah dilakukan tapi belum berhenti. Karena kami sayang dengan ayah, tolong Ustadz nasihatnya. Semoga pulang dari sini ayah dapat semangat untuk berhenti rokok. Yang ayahnya lagi hadir di sini jamaah. Nah, ya kalau bicara hukum rokok jamaah, kalau bicara hukum rokok, mungkin ada yang masih condong kepada makruh karena syahwatnya ada di sana, nafsunya ada di sana. Ada sebuah alat detektor mini. Alat detektor ini paling enggak kita bisa mengetahui ini hukumnya yang lebih kuat yang mana, halal atau haram. Jadi dalam urusan-urusan yang syubhat umpamanya, kita dikasih alat sama Allah untuk mendeteksi, oh kayaknya ini haram. Apa alat itu? Alat itu namanya al-his al-akhlaqi. Sebagian ulama mengatakan itu nurani mungkin ya. Allah kasih di hati kita yang kita bisa bedakan, kayaknya ngebaik ini kayaknya buruk yang ini. Dia bisa tahu. Allah mengatakan balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzira. Orang tuh tahu. Jiwa dia itu tahu, walaupun dia punya alasan 1, 2, 3, 4, tapi hati nurani dia nggak bisa dibohongin, nggak bisa dibohongin. Kalau bicara hukum agama, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu jelas, haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara halal haram ini ada perkara-perkara yang bercampur jemaah. Yang nggak jelas. Ada unsur halalnya tapi ada unsur haramnya. Syubhat. Tugas kita apa? Menghadapi hal yang seperti ini ada dua hal. Yang pertama, kalau ini urusan perintah, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, maka yang harus kita lakukan apa? Kerjakan. Kan syubhat, Ustaz ini ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ya udah nggak usah ribut, kerjakan. Kan sama-sama perintah. Cuma yang dibicarakan adalah kualitas perintahnya. Sampai tingkat wajib atau sunnah. Tugas kita dalam urusan ini jangan berdebat, tapi melaksanakan perintah. Selesai, sudah selamat kita. Tapi kalau syubhatnya ini berupa ini Ustaz, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal. Apa yang kita lakukan? Apakah kita lebih kuatkan yang halal atau yang haram? Yang haram, tinggalkan sudah. Apalagi tadi, ini Ustaz ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Sama-sama dilarang, tinggal kualitas larangannya. Apakah sampai haram atau hanya sampai makruh? Ketika itu apa yang kita lakukan? Tinggalkan.
Karena kalau sudah bicara bercampur antara haram sama makruh, sama-sama larangan untuk menyelamatkan diri kita, kita meninggalkannya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, detektor yang kedua jemaah. Surga itu dikelilingi dengan pagar yang dibenci oleh jiwa kita. Sedangkan neraka itu dikelilingi oleh pagar yang disukai oleh syahwat dan nafsu kita. Antum tinggal lihat nih, nafsu antum lebih condong melakukan atau meninggalkan. Kalau aduh Ustaz, ana lebih suka ngerokok sih Ustaz ya. Ya kayaknya takut ke neraka nantinya. Kalau syahwatnya ke sana. Tapi kalau mau main sholat malam, antum sholat malam nggak? Aduh berat sholat malam di situ. Ah itu insya Allah ke surga. Jadi yang berat oleh jiwa kita, insya Allah ke surga. Yang disukai oleh nafsu kita, antarkan ke neraka. Itu ketika kita tidak tahu sama dalil. Ana nggak tahu dalilnya Ustaz. Atau katanya ini ulama khilaf Ustaz. Ana yang mana ana pilih Ustaz ya? Kalau nafsu ana sih lebih baik yang makruh Ustaz. Itu nafsu. Ah kalau sudah nafsunya ke sana, tinggalkan. Karena neraka itu dibalut dengan yang disukai oleh jiwa kita. Tuh anaknya udah doa mudah-mudahan bapaknya keluar dari sini berhenti ngerokok. Dan alhamdulillah padahal ayahnya berhenti ngerokok di sini sudah jemaah. Saya mau tanya, bagaimana cara mendidik anak yang benar sedangkan suami saya kurang taat beragama? Ini curhat seorang ibu. Yang pertama, ana selalu nasihatkan buat perempuan-perempuan yang seperti ini, ana nasihatkan untuk istighfar. Karena mungkin anti salah pilih suami. Iya. Padahal di dalam agama kita sudah jelas kriteria suami itu yang agamanya baik, akhlaknya mulia. Sekarang anti kok bisa dapat suami kayak gini? Berarti kan salah pilih. Kemudian yang kedua, setelah istighfar mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala, doakan suaminya. Sudah, perbaiki suami dengan doakan suami. Yang ketiga, jangan bersandar sama suaminya. Sudah. Ada wanita yang selalu mengeluh sama suaminya. Ayolah bang, bantu didik anak bang. Ayo. Akhirnya anak nggak bener, suami istri berantem terus. Ketika tahu suaminya berat untuk diajak kompromi, ya sudah. Minta tolong sama Allah, aku akan didik anakku sendiri. Dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Sambil terus berusaha memperbaiki suami. Jangan sampai kita tadi bicara rekayasa tempat pendidikan ini. Jangan sampai anak kita melihat bapak ibunya ribut terus. Keributan itu kalau memang tidak bisa dihindarin, tolong di kamar dikunci. Jangan sampai anak-anak dengar. Seperti itu. Ya mau nggak mau cuma sabar. Terus mau gimana lagi? Orang ibu yang salah pilih suami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya ibu yang meninggalkan anak bekerja di luar kota untuk mencari nafkah? Karena beliau seorang janda sehingga tidak dapat menjaga anak-anaknya. Anak-anaknya dititipkan ke ibunya yang seorang janda juga. Terima kasih Ustaz. Ahibati fillah. Ada sebuah fenomena yang memprihatinkan di negeri kita. Apa? Fenomena ketika terjadi perceraian dan anak itu ikut sang ibu, bapak itu nggak tanggung jawab. Bapak itu tidak tanggung jawab. Padahal tanggung jawab mendidik anak dan memberikan nafkah kepada anak itu adalah tanggung jawab bapaknya. Anak itu tidak kenal namanya mantan bapak. Nggak ada. Mantan istri iya. Jadi seorang bapak ketika menceraikan istrinya, anak-anak itu 100% tanggung jawab bapaknya. Memberikan nafkah, mendidik anaknya walaupun anak itu ikut ibunya. Sehingga bapak ini harus terus berhubungan sama anaknya.
Ketika istrinya yang mendidik, kasih biaya pendidikan buat istri itu. Bukan malah si istri ini ceritanya, istri malah kerja keluar cari nafkah buat anaknya, si suami nggak mau tahu. Ya alhamdulillah sang wanita ini tanggung jawab terhadap anaknya. Tapi tolong difahami bahwa sang bapak nanti akan diberdirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang anak-anak dia. Kenapa dia tidak didik dengan benar? Ingat, walaupun sang anak ikut ibunya, tanggung jawab tetap tanggung jawab siapa? Kan kebencian kepada anaknya terhadap bapaknya. Kalau dia masih punya bapak, janda bukan meninggal, janda cerai, kasih tahu dia, bapakmu ada nak, fulan di tempat ini, dan minta kepada suaminya untuk memperhatikan anaknya. Dan kalau kondisi tadi, ya sudah, berusaha minta tolong sama ibunya, kalau memang di kampung nggak bisa memberikan nafkah, dia kerja mungkin keluar kota, tapi kalau bisa tetap bersama anaknya. Jangan sampai untuk mencari nafkah akhirnya merepotkan ibunya. Ini kan sang anak menitipkan anaknya kepada ibunya. Jadi anak dirawat sama nenek. Padahal bentuk kebaktian anak sama ibunya itu tidak merepotkan ibu. Lebih repot mana? Namun tanya sama ibu-ibu, lebih susah mana mendidik anak sama bekerja di kantoran? Anak mau tanya, lebih susah mana? Didik anak, ngurusin anak sama kerja di kantoran. Kerja di kantor tuh ya Allah cuma duduk tanda tangan ini itu, tapi didik anak jamaah bukan hanya dengan pikiran, dengan hati, dengan kasih sayang. Maka tolong orang tua memperhatikan anaknya. Saya mau bertanya Ustaz, bagaimana cara mendidik anak di zaman kemajuan teknologi saat ini? Bagaimana kita bersikap adil pada anak-anak karena sifat anak-anak yang berbeda? Bagaimana agar kita tidak selalu menyalahkan anak pertama sebagai tempat pelampiasan amarah saat anak-anak bertengkar dengan saudaranya? Barakallahu fikum. Taib jamaah, kalau bicara zaman kemajuan teknologi ini, ya kita melihat dulu ketika belum ada TV, Masya Allah, orang tidak terlalu khawatir. Ada TV ribut, bagaimana didik anak ini? Sampai akhirnya ada kesepakatan di satu perumahan itu, mereka punya kesepakatan kalau dari jam 6 sampai jam 8 malam nggak ada TV yang hidup. Jadi itu anak mau bermain ke rumah sohibnya yang mana tetap nggak ada TV. Jadi akhirnya dia balik lagi ke rumahnya sendiri karena dia mau nonton TV. Ini sebagai bentuk bagaimana menjaga anak-anak kita supaya tidak terpengaruh dengan teknologi yang ada. Artinya teknologi nggak bisa ditinggalkan, tapi bagaimana kita memanfaatkannya dengan baik. Bicara handphone, ya seringkali Anda sampaikan bahwa yang namanya Bill Gates sama satu lagi yang punya startup itu siapa? Dia itu tidak memberikan handphone kepada anaknya, smartphone. Kalau Bill Gates kalau nggak salah umur 14 tahun. Anaknya umur 14 tahun baru dikasih gadget. Itu Bill Gates, orang kaya di dunia. Kita baru gaji 10 juta, anaknya semua pegang handphone. Kasih semuanya. Yang punya startup kalau nggak salah anaknya umur 10 atau 12 tahun baru dikasih handphone. Dikasih handphone. Karena mereka tahu belum waktunya dia pegang handphone. Waktunya apa? Waktunya bermain, waktunya beraktivitas. Nanti ketika waktunya dikasih gadget tuh anak. Tapi memang kembali orang tua itu nggak mau capek sekarang. Jadi yang terpengaruh teknologi itu orang tua apa anaknya? Emaknya sebenarnya. Jadi yang dibicarakan itu bukan bagaimana mendidik anak di era teknologi, tapi bagaimana menciptakan ibu yang benar di era teknologi ini. Emaknya yang perlu diperbaikin. Emak itu kalau sudah ada sohib-sohibnya, anaknya ganggu, nangis, macam-macam, langsung dilemparin handphone. Tafadhol, seret. Sudah. Nggak ganggu tuh anaknya, bener nggak ganggu coba. Jadi yang perlu diperbaikin bukan anaknya siapa? Emaknya ini berbagi sama bapaknya. Insya Allah kalau emak dan bapaknya benar dalam penggunaan teknologi, anaknya insya Allah juga akan benar.
Tapi kalau orang tuanya nggak benar, banyak waktu dihabiskan, ya mau nggak mau akan berpengaruh kepada anaknya. Anak dikasih gadget, makan masih pegang gadget, tinggal handphonenya. Sampai kadang-kala ada telepon jemaah, ada telepon, anak lagi makan, ada telepon, anak-anak bapak telepon, matikan handphonenya. Siapapun yang telepon sekarang lagi makan, anak mama. Supaya anak itu kadang-kala bapak ini sambil telepon, sambil makan, ya miring-miring gitu. Anaknya lihat bapaknya kayak gini. Ada kalau ibu nggak sambil miring-miring, dimasukkan ke jilbabnya aja mah. Sret. Nah, itu terjadi subhanallah. Maka tolonglah, ada waktu khusus memang yang nggak penting, cuma kawan, teman mau ngobrol yang tidak terlalu penting, matikan sudah. Sekarang waktu buat anak-anak. Mungkin itu yang perlu dibicarakan di zaman kemajuan teknologi ini. Kalau bicara sikap adil sama anak-anak kita, ya kalau bicara anak-anak berbeda jamaah, anak-anak berbeda. Ada yang dikerasin, ada yang dilembutin. Tapi kalau bicara keadilan itu dalam pemberian harus sama ketika memberikan kepada anak ini. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika datang seorang sahabat yang bawa anaknya Nu'man bin Bashir, ini Bashir bawa anaknya Nu'man bin Bashir. Nu'man ini dikasih budak sama bapaknya, yang bisa bekerja, bisa punya penghasilan buat dia. Ketika datang kepada Nabi SAW, Nabi bertanya, lihat nih jamaah, antara bapak sama ibu ada kesepakatan, kesepemahaman dalam mendidik anak. Si Bashir mengatakan, ya Rasulullah, aku ini mau kasih hadiah buat anakku ini, tapi ibunya nggak mau. Berarti ada bentrok dalam rumah ini. Ibunya baru mau kalau engkau jadi saksi. Subhanallah jemaah. Lalu Nabi SAW bertanya, akulla waladika nahalta? Apakah semua anakmu kamu kasih? Enggak, Rasulullah SAW. Lihat jamaah, sang ibu nggak mau berantem panjang sama suaminya. Dia berikin suaminya. Jadi ibu-ibu kalau suaminya mau melakukan tindakan macam-macam ngomong, sudahlah mas, coba berangkat ke Ustadz Fulan. Kalau Ustadz bilang iya, anak iya. Ngomongnya seperti itu. Kadangkala suami ini nggak percaya sama istrinya. Kamu tahu apalah. Sama juga, ada istri kalau dikasih nasihat sama suaminya, aduh bang, kayak Ustadz aja engkau. Nggak mau juga dia jamaah, karena ini. Maka gimana solusinya? Suruh berangkat ke Ustadz. Nih ibunya Nu'man, masya Allah pinter. Dia cerdas sekali, nggak mau ribut sama suaminya. Dia katakan, kau berangkat ke Nabi SAW. Coba tanya sama Nabi. Kalau Nabi jadi saksi, aku mau. Nabi SAW bertanya, apakah semua anakmu kau kasih? Enggak. Kalau gitu jangan. Aku tidak mau jadi saksi atas kezaliman. Kalau bicara ciuman, tolong orang tua kalau mencium anaknya satu dan dilihat oleh anak yang lain, semuanya panggil cium semuanya. Jangan sampai itu anak melihat antum hanya mencium satu anak. Kadang-kadang kan orang tua, ya Allah lagi rindu sama tuh anak, dia ciumin, tapi ada satu yang bandel, antum malas nyium dia. Cium juga supaya dia merasakan dia dicintai. Mungkin seperti itu. Ada hal-hal yang memang harus kita samakan di antara anak-anak kita. Bagaimana agar kita tidak selalu menyalahkan anak pertama? Ya jangan disalahkan. Ini kan masalahnya, bagaimana agar kita tidak selalu menyalahkan anak pertama. Ketika ribut, yang besar selalu salah. Enggak. Kita bicara tadi dialog, dengerin. Ini apa masalahnya? Kadang-kadang tuh ada anak kecil jamaah selalu ribut jamaah. Apa istilahnya? Perang-perangan, pukul-pukulan dia. Ketika dia sudah mulai besar, kasih tahu anaknya, nak, kalau mau main di luar sana, nggak apa-apa main di sana, tapi jangan di sini. Ruang mana di kamar nggak boleh lagi, di sini bolehnya. Ayah jadi ngelihat. Mungkin di situ sebagai solusi supaya ngelihat sebenarnya siapa sih yang salah. Kadangkala orang tua ini nyalahkan yang besar. Sejatinya yang salah yang kecil yang suka godain orang tuh, yang suka godain kakaknya. Maka tolong jadilah orang yang adil. Di sini di dalam Islam itu ketika ada orang yang berantem, kita diperintahkan untuk mendengar dari kedua belah
pihak. Sehingga kita bisa menentukan sikap. Apa anak usia di bawah 5 tahun laki-laki tidak boleh diajak ke masjid saat maghrib? Tergantung kondisi anaknya jemaah. Jadi kalau bicara umur, ada anak yang umurnya sudah cukup tapi masih ganggu orang lain. Tapi ada anak yang umurnya Masya Allah. Anak itu kadang-kadang kalau ngelihat ada anaknya mahasiswa ya, datang ke masjid, umur mungkin 4 tahun, nggak kemana-mana jemaah. Dia hanya di kaki bapaknya aja, Masya Allah. Tapi ada anak Masya Allah umur 5 tahun, 6 tahun sampai ke mimbar, kacamatanya siapa diambil, gue lari ke sana. Ini orang sholat, ya Allah kacamataku, astagfirullah. Nah, artinya nggak bisa disamakan. Makanya kalau bawa anak ke masjid dicoba. Oh dilihat, oh nggak bisa. Ngomong sama ibunya, afwan anaknya belum bisa dibawa ke masjid. Tapi ada yang bisa. Dan orang tua pun harus sabar. Kalau bawa anak itu cari tempat yang tidak mengganggu, di pojokan umpamanya ya. Cari tempat, maka ya datangnya jangan telat. Orang tua kalau bawa anak kecil datangnya jangan telat, datang duluan. Taruh di pojokan sudah dia. Di situ dia bisa melihat bapaknya lagi sholat sunnah, anaknya ngapain. Sehingga itu bisa menjadi alat untuk mengetahui apakah anaknya sudah waktunya ke masjid atau belum jemaah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara adab menasihati anak agar anak merasa dicinta dan nasihat tersebut tidak menyakiti? Tadi kau ngasih nasihat anak jangan teriak-teriak, jangan marah. Karena kalau orang marah tidak bisa mengontrol ucapannya. Dia mau ngomong apa itu, yang terjadi hanya emosi, matanya merah, suaranya keras, dan dia berpikir anaknya akan mendengarkan. Dia nakut-nakutin anaknya. Wow. Nah kayak gitu. Nasihat cari waktu duduk sama anaknya ya. Masya Allah, Masya Allah. Anak pernah kasih tahu sama ibu anak, Syafiq, kalau mau mukul anaknya jangan pakai tangan. Anak kasih nasihat sama ibu anak. Terus kalau mau mukul anaknya tolong masukin kamar anaknya, kunci, ngobrol sama anaknya, kasih nasihat. Ternyata abah ana dulu kalau marah sama ana memang ana dikunciin pintu. Ana pernah dipukul sama abah itu, ya namanya anak-anak lah jamaah, anak SD. Kita dipukul sama sapu lidi itu jamaah. Setelah dipukul ibu ana yang ngasih minyak. Jadi ya dengerin ayah ya, artinya didukung ayahnya itu. Didukung. Ketika ayah marah jangan mengatakan, iya kamu sabar ya dipukul ayahnya. Jangan bilang sabar, berarti ibunya nggak dukung bapaknya. Bukan sabar, dengerin ayah. Ayah itu cinta sama engkau. Ayah itu ingin engkau itu baik. Maka mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat engkau nak. Jadi ketika ngasih nasihat anak, dimasukin ke kamar. Kalau memang harus dipukul, tapi usahakan tidak memukul anaknya. Sampai kapan orang tua menasihatin anaknya? Apakah sampai berkeluarga? Bagaimana adab menasihatin? Sampai berkeluarga, sampai punya cucu, kalau masih anak kasih nasihat. Kita itu melihat orang lain, bukan anak kita. Melihat orang lain nggak sholat. Kita punya kewajiban untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Gimana anak kita sendiri? Jadi jangan berpikir ketika anak itu memang ketika dia berkeluarga, ya sudah dia akan sibuk dengan keluarganya. Nggak seperti dulu di rumah kita melihat selalu. Tapi kalau kita mendengar anak itu melakukan suatu kemungkaran, maka kita jangan mengatakan udah besar kok Ustaz, bukan tanggung jawab anak. Engkau tetap bapaknya sampai kapanpun. Maka ketika melihat kemungkaran tetap ngasih nasihat sama anaknya. Kalau bicara adab, ya adabnya jangan di depan orang ya. Dipanggil anaknya berduaan tadi, dimulai dengan cinta dan kasih sayang. Pertanyaan terakhir jamaah. Bagaimana apabila orang tua kita tidak peduli dengan anak-anak kandungnya? Karena ibu tirinya mengguna-gunai orang tua. Hingga tidak peduli pada anaknya. Bagaimana sikap kita sebagai anak? Masya Allah, ini curhatan seorang anak jamaah. Iya, itu terjadi. Ada. Apa tugas anak? Baca Al-Baqarah di rumahnya.
Ini dalam rangka kalau memang tahu sang ayah dipengaruhin sama ibu tirinya, baca Al-Baqarah dan berusaha berbuat baik kepada ibu tirinya. Kenapa Anda selalu katakan itu? Manusia ini bahan dasarnya baik dari tanah manusia itu. Mudah dibentuk. Tidak seperti api yang sulit untuk dikontrol. Antum kalau ngelihat kebakaran hutan itu kemana-mana. Tanah ini bisa dikontrol. Mau dibuat apa? Allah Azza wa Jal menyuruh kita menghadapi orang yang jahat sama kita dengan membalas kejahatan dia dengan kebaikan. Allah mengatakan idfa' billati hiya ahsan, balaslah dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Permusuhan yang terjadi antara engkau dengan dia, dengan engkau terus berbuat baik, bisa berubah jadi persahabatan yang indah. Maka ini salah satu cara, dengan engkau tadi membaca Al-Baqarah ya, meruqyah ayah, kemudian berusaha berbuat baik sama ibu tiri supaya ibu tiri diibukan sama engkau. Mudah-mudahan ibu jadi berhenti melakukan guna-guna tadi ya, sambil terus berusaha untuk memberikan nasihat dengan cara yang baik sama orang tuanya. Mungkin anak juga perlu kirim surat sama ayahnya. Namun orang kalau diguna-guna memang kayak orang bodoh. Dia tidak bisa menentukan sikap. Kesian. Maka obatnya tadi ruqyah salah satunya. Dan kalau bisa diajak ayahnya untuk baca zikir pagi dan petang. Semoga Allah selamatkan dari bala tersebut. Hadza wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Azza wa Jal. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.